Baik, Mas Elvan, tadi kita sudah simak ya sejumlah informasinya. Begitu kita lihat market hari ini cukup cerah ceria ya pagi Iya, hari ini, betul. sama seperti suasana Jakarta ya. Betul sekali. Nah, seperti apa Anda melihatnya ya untuk penguatan indeks harga saham gabungan ini akan berlangsung di sepanjang hari pertama perdagangan di bulan Desember. Apalagi juga kita sudah melihat ada beberapa rilis ya, karena ada Ya. rilis data inflasi, neraca dagang, dan juga PMI manufaktur yang sudah disebutkan lebih ekspansif begitu ketimbang bulan sebelumnya. Seperti apa potensi penguatan akan berlanjut hingga akhir perdagangan nanti? Ya, kalau saya melihat pergerakan indeks kita di hari ini sebetulnya cukup menarik gitu. Karena kalau kita lihat di perdagangan terakhir di hari Jumat kan kita tahu ISG kita tuh mengalami pelemahan gitu ya akibat daripada khususnya di emiten-emiten perbankan yang cukup mengalami tekanan di pekan lalu dan juga emiten-emiten yang memiliki bobot cukup besar seperti Brand juga Bumi gitu ya yang pekan lalu itu kan mengalami kenaikan cukup signifikan tapi di akhir pekan justru mengalami pelemahan sehingga bobot yang besar sehingga membuat IHSG kita tuh juga mengalami tertekan gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi foreign juga di pekan lalu itu cukup khususnya dari Jumat foreign terjadi outflow sekitar 1 triliun. Artinya memang dari sisi outflow ini masih cukup volatile sekali gitu ya dalam arti dalam beberapa waktu foreign bisa melakukan aksi beli gitu di pasar ISG kita, kemudian dalam beberapa waktu kemudian juga mereka juga keluar kembali, jadi masih cukup volatile. Dan kalau saya melihat untuk pergerakan ISG kita di hari ini lebih cenderung dengan kondisi pembukaan yang menguat, saya rasa momentum untuk lanjut menguat hingga penutupan itu jelas terbuka lebar gitu ya. Namun untuk pergerakan sepekan depan kita masih perlu cermati lagi karena kalau kita lihat kondisi ISG yang sudah cukup tinggi ini memang secara momentum masih ada untuk melanjutkan penguatan tapi tetap harus waspada akan aksi profit taking ke depannya. Oke, kan hari ini ada banyak rilis ya. Tadi ada rilis neraca dagang, ada inflasi dan juga PMI hari ini. Apakah dengan penguatan IHSG di 1 Desember ini ada cerminan begitu ya dari hasil-hasil rilis yang data yang akan dirilis nanti? Ya, pertama kalau kita lihat data yang sudah rilis di hari ini kan PMI dan memang mungkin bisa dijadikan salah satu alasan penguatan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini itu disebabkan oleh investor yang mulai kembali sumringah gitu ya melihat kondisi daripada manufaktur Indonesia yang kembali ekspansif dan ini kan menandai selama 4 bulan berturut-turut aktivitas manufaktur RI ini mengalami kenaikan gitu atau berada di zona ekspansif. Dan kalau kita melihat di bulan November kemarin memang secara lonjakan juga cukup signifikan gitu ya. Dari 51,2 di bulan Oktober naik menjadi 53,3 itu kan sebuah lonjakan yang cukup tinggi. Namun memang masih perlu kita perhatikan secara ekspor kita sebetulnya masih permintaannya itu datang daripada domestik ya, bukan daripada ekspor. Jadi memang dan kondisi domestik yang bisa dibilang sudah cukup membaik efek daripada menjelang akhir tahun biasanya permintaan akan domestik tentu akan tinggi seiring dengan liburan ya kalau kita melihat dan itu hal yang normal. Jadi memang ini bisa dikatakan sebuah indikator ekonomi yang cukup baik bagi kondisi Indonesia dan implikasinya ya kita lihat di hari ini market dibuka hijau. Dan untuk rilis inflasi nanti dan juga neraca perdagangan juga tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana kondisi inflasinya apakah masih tetap terjaga di level 2,5 plus minus 1% sesuai dengan target pemerintah dan juga dari sisi surplus perdagangan yang memang kalau diproyeksikan oleh hasil dari konsensus CNBC Indonesia itu diproyeksikan sedikit menurun gitu di periode bulan Oktober. Jadi kalau kita lihat penyebabnya apa, kenapa ekspektasi pasar itu bahwa surplus perdagangan itu sedikit menurun itu sebetulnya karena menjelang akhir tahun market itu biasanya dari sisi ekspor kita sedikit turun karena harga global juga sedikit turun untuk beberapa komoditas seperti batu bara dan juga CPO. Kemudian dari sisi permintaan akan bahan baku impor itu semakin tinggi karena aktivitas domestik yang meningkat jelang akhir tahun. Oke, nah kita lihat juga secara global ya, mostly memang pergerakan indeks harga saham gabungan ini cukup berbeda begitu dengan pergerakan bursa di kawasan Asia Pasifik pagi hari ini ya. Nikkei 225, kemudian juga Kospi dan beberapa bursa lainnya ini justru berada di zona merah begitu. Karena kita lihat memang ada beberapa sentimen dari global termasuk adalah sentimen pergerakan akan ekspektasi The Fed ya di bulan Desember. Nah, seperti apa Mas Elvan melihat ini akan berpengaruh kepada market kita dalam beberapa waktu ke depan? Ya, kalau kita melihat saat ini posisi ekspektasi global terhadap pemangkasan atau
The Fed itu ya, FOMC The Fed di bulan depan itu sudah mulai meningkat ya. Sekarang posisinya ada di 87%, bahwa pasar ini yakin sebesar 87% itu bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di FOMC bulan ini ya, di tanggal 10 Desember nanti. Dan oleh karena itu dengan meningkat ekspektasi akan pemangkasan ini, tentunya kita bisa lihat beberapa waktu ke belakang terutama di pekan lalu itu terjadi bounce up gitu ya, bounce back daripada indeks harga saham di global ya, dan juga di Asia Pasifik. Dan kalau saya melihat memang itu pengaruhnya sangat besar karena dengan kondisi pasar yang cukup yakin terhadap pemangkasan suku bunga The Fed di bulan ini, tentunya mode risk on ini kembali ada kembali kuat di pasar, sehingga mendorong arus investasi ini mulai kembali masuk ke equity seperti itu. Oke, indikator apa yang menjadi acuan acuan pasar, indikator yang paling kuat yang menjadi acuan pasar saat ini apa? Ya, kalau saya melihat beberapa komentar dari pejabat The Fed ya yang menyatakan bahwasannya ruang akan pemangkasan suku bunga daripada The Fed di bulan ini di Desember itu justru kembali dibuka gitu. Otomatis para pengusaha, para pelaku pasar meningkatkan ekspektasinya dong seiring dengan komentar tersebut, dan juga dengan kondisi bursa pemilihan daripada ketua The Fed yang mulai kembali bergulir, dan bahkan ekspektasinya di bulan sebelum Natal tahun ini itu sudah diumumkan oleh Donald Trump siapa yang akan menggantikan Jerome Powell di pergantian The Fed tahun depan seperti itu. Jadi memang dua kondisi tersebutlah yang meningkatkan ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga The Fed ini kembali terbuka ya di bulan Desember ini. Oke, nah pengaruhnya juga seperti apa nanti mungkin untuk pasar domestik kita ya, jika The Fed betul-betul memangkas suku bunganya pada bulan Desember begitu ya, apa pengaruhnya bagi market kita akhir tahun baik terhadap indeks harga saham gabungan, rupiah maupun juga SBN? Ya, kalau saya melihat justru dengan pemangkas adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di Desember ini yang semakin meningkat, tentu ini akan membawa dampak positif bagi pasar keuangan tanah air gitu ya. Kalau kita melihat dengan kondisi tersebut, seharusnya market ini kembali berani untuk meningkatkan resiko, sehingga adanya aliran dana dari luar kembali masuk ke pasar tanah air itu semakin besar harapannya. Dan otomatis kita bisa berharap foreign ini kembali masuk ke IHSG kita, kemudian juga dengan seiring masuknya investor asing ke dalam negeri, tentu rupiah kita juga diekspektasikan itu mampu menguat kembali sampai akhir tahun nanti. Cuman perlu kita cermati dan waspadai bahwa kondisi saat ini keyakinan pasar akan pemangkasan suku bunga Amerika ini cukup tinggi, namun bisa berubah sewaktu-waktu ya seiring dengan dinamika yang nantinya kita mungkin tiba-tiba muncul gitu. Jadi memang